Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di UIN Pas Podcast. Temukan ekspresi dalam setiap episode. Kali ini bersama saya Cindy Noparita yang akan menemani rekan Humas membahas mengenai seorang yang sangat inspiratif, seorang yang luar biasa, hafiz Quran, menang lomba tingkat nasional. Tentunya siapa? Dia adalah mahasiswa UIN Pas. Langsung saja. Selamat siang, Ansor. Ya, selamat siang. Selamat siang. Gimana kabar Ansor hari ini? Alhamdulillah hari ini baik, walaupun cuacanya panas. Oh, panas di luar tadi? Iya, panas. Tapi tetap semangat dong? Ya, tetap. Semangat. Oke, Ansor, boleh nggak sih cerita mungkin dari nama lengkap Ansor dulu ya, karena mungkin rekan-rekan di sini agak kurang familiar dengan nama Ansor, tapi unik gitu. Nama lengkap Ansor El Sunnah Nur Salim Harun. Jadi Ansor El Sunnah Nur Salim Harun. Iya. Oke. Harun itu nama ayah. Nah, Harun itu dari nama kakek. Oke. Ya, Nur Salim itu dari ayah. Ya, diberikan dari ayah Nur Salim. Jadi emang kalau di keluarga itu dari kakak sampai adik itu ada Nur Salim Harun ya. Oke, memang diberi nama Nur Salim di belakang. Iya. Tempat tanggal lahir? Tempat tanggal lahir, lahirnya di Mesir pada tanggal 11 bulan Oktober 2004. Di mana lahirnya itu kata orang tua saya di markas TNI Ansor Sunnah. Makanya namanya jadi Ansor El Sunnah. Oh gitu, ya. Itu filosofi nama Ansor ya? Iya. Oke, lanjut. Terus di sana tinggal sama orang tua kan, karena orang tua itu mereka kuliah di sana dan menikah di sana. Dua-duanya kuliah di sana? Iya, kuliah di Al Azhar, sehingga mereka nikah di sana, ketemu di sana, dan lahirlah 3 anak di sana yang di Mesir. Ansor anak keberapa? Ansor anak kedua. Oh, semuanya lahir di Mesir nggak? Enggak, kan sekarang Ansor itu berlima bersaudara. Yang 3-nya lahir di Mesir, 1 lahir di Riau, 1-nya lagi di Bandung. Di mana-mana. Ya, hidupnya. Oke, umur udah, kelahiran juga udah di Mesir. Mungkin pindah ke Indonesia ini kapan? Untuk tahunnya mungkin Ansor nggak terlalu tahu pasti. Intinya yang Ansor ingat saat Ansor SD, Ansor itu di Riau, di Bengkalis tepatnya. Bengkalis. Ada ya di dekat, pokoknya dia itu di Riau, di Bengkalis. Mungkin bisa dicari di Google. Bengkalis itu dekat sama Malaysia. Biasanya orang kalau mau ke Malaysia itu tinggal naik kapal jet. Oke, perjalanan dari Bengkalis itu berapa lama? Perjalanan dari mana? Tinggal di Bengkalis. Tinggal di Bengkalis itu kurang lebih 6 atau 7 tahun. Oke, itu Gimana? umur? Waktu SD. Kelas 1? Ya. Oke. Di sana tinggalnya sama orang tua juga. Karena waktu itu yang asli dari situ itu sebenarnya ibu itu asli dari Riau. Oh, ibu asli dari Riau. Ya. Kalau ayah? Kalau ayah asli Bandung. Oh, Bandung. Ya. Campuran, tapi menuntut ilmu sampai ke Mesir. Ya, mereka beasiswa. Emang katanya sih kemauan mereka, sehingga mereka mendapat beasiswa ke sana. Oke. Terus tinggal di Bengkalis lumayan lama nih. SD juga Ansor di sana. Yang lahir di Bengkalis adik ya? Ya, adik yang keempat. Yang keempat. Ya. Terus pindah lagi ke Bandung. Ke Bandung, tempat ayah. Ya. Oke. Di keluarganya di sana. Dan Ansor pada saat pindah ke Bandung, Ansornya mondok. Oh, mondok. Karena sudah lulus SD tadi. SMP-nya apa sih namanya? Sanawiyah? Atau Mustafa. Oke. Kayak MTS lah, MTS ya. Jadi pas SMP-nya itu di pondok, langsung dari Riau mondok pertamanya itu di Jogja. Pondok di Jogja. Ya. Dan emang sih awal pertama kali mondok itu memang keinginan sendiri kan, mencoba, karena ngerasa di pondok tuh kayaknya bisa lebih banyak belajar. Tapi emang sih awal-awal pindah tuh nggak betah, karena ketika kita pindah ke tempat orang kita nggak bisa bahasa Jawa kan. Waktu itu ada teman, dia tuh ngobrol rahasia lah di depan Ansor kan, sedangkan Ansor nggak paham, merasa wah kayaknya pilih kasih mereka nih. Kalau orang luar nggak dianggap berarti wah. Ngobrolnya pakai bahasa Jawa? Iya, mereka ngomongnya pakai bahasa Jawa. Tapi setelah lama akhirnya ada peraturan kalau di pondok tuh
ada misalnya Senin sampai Jumat wajib bahasa Arab. Oh gitu. Ya. Berarti Ansor pandai bahasa Arab. Bisa dibilang ya basic masih bisa ngobrol. Oke, So, guys, Ansor ini banyak bisanya. Bahasa Mesir bisa? ya Bisa. masih ya bisa dibilang bisa sih bisa, cuman harus perlu sering dilatih karena kan bahasa tuh kalau kita jarang mengucapkannya lupa. Iya benar. Banyak bisanya, bisa bahasa Malaysia, bahasa cakap Upin Ipin pun pandai. Bahasa Jawa sekarang udah bisa. Kalau bahasa Jawa mungkin alhamdulillah lupa. Alhamdulillah lupa. Karena kan sekarang apalagi sekarang di Bengkulu, jadi nyambungnya bahasa logat Bengkulu juga. Oke. Bahasa Bengkulu, jadi udah terlalu banyak mungkin memori. Setelah dari Bandung ya? Bandung tadi. Tadinya ya Ansor tuh paket, karena pas SMA Ansor itu pur hafalan Quran, jadi itu benar-benar nggak ada pelajaran umum. Semuanya hafalan Quran terus Ya, jadi pelajaran nahwu, fikih, ya yang kayak gitu-gitu. Jadi umum tuh selama SMA udah nggak ada sama sekali. Oke, pelajaran IPA, kimia gitu nggak ada. enggak ya? Saat SMP, pas SMP masih ada. Oh, waktu saat naik ke SMA memang pure hafalan semua Ya. gitu. Karena Ansor itu menghafal 2 kali sebenarnya. Pertama waktu SMP Ansor menghafal Quran sampai selesai itu hafal Arabnya aja. Jadi Ansor nggak tahu makna dari yang Ansor hafal tuh nggak tahu. Sehingga pas SMA karena hafalan juga kalau nggak diulang kita lupa. Betul. Sehingga Ansor ngerasa wah Ansornya harus ngafal ulang. Sehingga ngafal ulang saat SMA bersama artinya gitu. Oke, merojaah ulang. Ya, meroja ulang. Tapi emang meroja lebih susah daripada menghafal sebenarnya. Apa susahnya? Karena Ansor ngerasa sendiri kayak kita tuh punya gambaran. Ketika kita hafal Al-Quran kita mempunyai gambaran. Saat kita ingin mengingatnya gambaran itu kabur, sehingga kita harus memasuki gambaran tersebut. Jadi sulit dibandingkan kita menghafal gambaran baru. Oh gitu. Ya. Jadi selama ada nggak sih tantangan Ansor, kan Ansor nih penghafal Quran lah ya. Sulitan selama ini Ansor itu kesulitan macam apa? Atau kesulitan diganggu teman yang sejenis setan kah? Atau teman-teman yang lain yang mengganggu Ansor? Kalau untuk masalah yang makhluk seperti itu enggak. Cuman kalau untuk seperti manusia ya pastinya ada. Setiap orang pun walaupun nggak menghafal Quran juga pasti ada gitu. Cuman ya buat Ansor ya mungkin itu tantangan, kayak suatu cobaan yang harus Ansor lewati. Karena kalau nggak begitu ya Ansor bakal stuck di situ aja. Betul. Terus mondok nih selama SMA, kepikiran untuk kuliah tuh pernah nggak sih terbesit di pikiran Ansor untuk nanti aku kalau kuliahnya di UIN pas aja gitu? Untuk kuliah ya, wah sebenarnya panjang sih kalau diceritain. Oke, nggak apa-apa. Ceritain semuanya, luapkan Ansor di sini. Oke. Kalau kuliah awalnya itu niatnya setelah selesai itu pas paket Ansor tuh pengennya ke Al Azhar Mesir. Ngikut jejak ayah bunda. Ya, karena Ansor kan memang sempat waktu itu ditanya sama Buya ya. Kalau Ansor manggil ayah tuh Buya. Kata Buya, kamu mau jadi apa nanti cita-citanya? Ansor bilang mau jadi seperti Buya. Cuman kata dia nggak boleh. Oh, gitu. Nanya kan akhirnya, oh kenapa nggak boleh? Kamu harus lebih dari Buya. Oh gitu. Sehingga Ansor akhirnya pengen ke Mesir kan. Cuman ada kendala di mana Ansor akhirnya harus nunggu setahun lah untuk bisa ke Al Azhar. Akhirnya Ansor tuh kayak ngurungkan niat, akhirnya nunggu setahun. Cuman nggak lama setelah itu kan ditanya sama keluarga, gimana mau lanjut kuliah di mana? Awalnya Ansor tuh pikirnya mau ngambil IT sebenarnya, IT di Bandung sebenarnya tuh. Kenapa nggak jadi? Ansor mikir basic Ansor itu bukan di situ, apalagi Ansor SMA benar-benar nggak ada pelajaran umum ya, jadi otomatis ngeblank gitu. Yang ada masuk kuliah malah nilainya jelek, malu-maluin gitu. Akhirnya Ansor bilang mungkin mau masuk yang sejalur lah sama latar belakang Ansor. Akhirnya adalah ditawarin sama Om yang di sini, sama Uwa lah sebutannya kalau Ansor itu. Kata Uwa, kamu mau nggak ikut Uwa kuliah di Bengkulu katanya. Nanti kita cari aja mau kuliah di mana, mau ada itu universitas katanya, ada UNIP, ada UIN, ada UMB katanya. Intinya kamu pilih aja dulu mau masuk apa. Awalnya Ansor tuh pertama kali tuh lihat UNIP kan, lihat dari link pas bulan-bulan Juni itu kan memang pendaftaran kan. Iya. Ya. Jadi Ansor melihat UNIP, wah itu jurusannya semuanya Umum semua. Gitu. Ansor takutnya kalau memaksakan malah nggak bisa. Akhirnya
coba ke UMB, lihat di UMB, lihat memang di UMB juga ada, cuman Ansor mikir namanya itu Universitas Muhammadiyah, otomatis tuh memang kita harus mengikuti itu tersebut. Ya, betul. Kalau sedangkan kalau UIN netral, yang Muhammadiyah ada, yang NU ada, bahkan yang selain dua itu pun ada sebenarnya. Makanya Ansor lihat UIN, terus Ansor lihat-lihat, awalnya Ansor tuh pengen akidah filsafat. Afi. Ya. Cuman Ansor nanya sama Umi pengen masuk akidah filsafat boleh nggak? Terus kata Umi, jangan, nanti kamu nggak kuat. Kenapa emangnya? Mungkin pemikiran Umi itu akidah filsafat di sini sama di Mesir itu sama. Ya, karena kita ketahui orang kebanyakan ya rata-rata orang yang lulus di Mesir dia akidah filsafat, dia tuh bisa berargumen bahwa sholat itu nggak harus dilakukan. Bahkan kita pun yang punya dalilnya bisa kalah sama dia kalau debat tentang sholat. Jadi saking dia mendalami itu sampai dia akhirnya sholat itu nggak dilakukan sama dia. Dia jadi Umi takut Ansor seperti itu. Gitu, ya. Apalagi lulusan Mesir ya. Akhirnya udah Ansor mengurungkan niat pengen masuk sastra Arab. Cuman Ansor pikir masa belajar Arab lagi, padahal kan bisa kursus gitu loh. Emang Ansor mau jadi tukang syair gitu kan. Jadi Ansor nggak mau di bahasa Arab, takut jadi tukang syair. Ya, Ansor mikirnya ya ngapain, itu kan bisa belajar di privat, bisa nggak harus kuliah kan. Akhirnya ya udahlah Ansor lihat ilmu Al-Qur'an, karena Ansor juga soalnya susah menjaga hafalan itu. Menjaga orang aja susah kan, apalagi menjaga hafalan. Curhat ini guys. Enggak. Susah menjaga orang. Maksudnya menjaga diri sendiri gitu. Terus sejauh ini hafalan Ansor tuh ada yang kurang nggak sih, atau hilang, lenyap begitu saja seperti dia yang nggak tahu kemana gitu? Aduh, kalau itu sebenarnya orang ini salah mendefinisikan tentang lupa Al-Qur'an, lupa hafalan. Sebenarnya ketika seseorang lupa hafalan Al-Qur'an itu tuh random. Jadi misalnya satu juz kan ada 10 lembar kan pastinya. Nah itu tuh hafalnya hilangnya itu random. Misalnya lembar kelima bagian sebelah kanan, kalau nggak sebelah kiri. Jadi random, bukan sejus hilang, enggak. Hilangnya tuh random. Jadi kadang kadang lembar kelima, kalau nggak lembar ketujuh. Jadi hilangnya tuh bukan per juz tapi per halaman tadi. Karena saat kita hafal Al-Qur'an, kita membacakannya itu tuh seperti ada gambaran di mata kita. Kayak kita tuh melihat Al-Qur'an sebenarnya. Seperti itu. Iya. Jadi kalau nggak terbayang itu kenapa? Misalnya lupa nih, tiba-tiba waktu restoran ngeblank. Ya, itu tuh tandanya hafalan kita tuh kabur, yang ada di memori otak kita kabur. Karena kita jarang merojaah tadi, kan merojaah kan melihat, mendengar, mengulang. Nah, sebenarnya cara menghilang hafalan itu seperti itu. Dia cara menghilang hafalan. Jangan guys. Maksudnya cara hilangnya hafalan. Iya. Kadang zaman sekarang ya, Ansor lihat juga, kalian tahu sendiri mungkin banyak orang-orang pondok di mana dia ngaku-ngaku ya kan. Ansor kadang kayak kasihan sama orang-orang yang gampang dibodohi. Misalnya dia lulusan pondok, dia menyatakan bahwa dia hafal Al-Qur'an, dia bisa ini itu. Tapi ketika Ansor coba tanya, gimana hilangnya hafalan Al-Qur'an? Dia bilang, ya kalau hilang sejus ya sejus. Ansor bilang, wah enggak. Di mana-mana orang-orang juga begitu kalau hilang. Maksudnya yang benar-benar dihafal, hilangnya itu nggak nentu. Jadi random. Oh, bukan yang namanya hilang langsung satu juz hilang gitu, enggak. Dia tuh bahkan sejuz tuh kadang sehalaman, kadang setengah halaman yang hilang tuh. Kadang satu ayat. Ayat selanjutnya ayat selanjutnya kita tahu, tapi ayat yang di sini nggak tahu. Ya. Gitu. Tapi ada nggak sih Ansor sebenarnya yang memang benar-benar pure hilang satu juz gitu? Kalau Ansor sendiri ya ada, karena Ansor pertama jarang murojaah. Terus juga Ansor lebih mementingkan ayat yang Ansor suka, karena kan emang kalau ngafal tuh ada yang kita kayak populer nih, ngajinya enak, kalau dibentuk-bentuk enak gitu. Tapi ada juga yang kurang pas, bukan nggak enak ya? Ya, kurang pas. Kurang pas. Yang bikin Ansor semangat untuk menghafal itu apa? Mungkin bisa jadi motivasi rekan-rekan humas atau tim-tim kreator saya ini untuk menghafal Al-Qur'an gitu. Ya, yang menjadi motivasi ketika Ansor ingin menghafal Quran itu pertama sebenarnya sih Ansor sering melihat di acara-acara seperti yang di RCTI dulu tuh, zaman-zaman Ansor tuh ada RCTI yang
yang anak-anak yang dia hafalannya Masya Allah masih kecil umur 6 tahun Tapi udah hafalan. ya, yang di RCT itu Ansor sering nonton begituan dan Ansor melihat wah kenapa dia bisa Ansor enggak gitu loh. Oh gitu motivasinya. Ya, kalau orang bisa kenapa kita enggak? Akhirnya Ansor mencoba. Memang saat menghafal itu enggak semuanya gampang ya, kadang ya nangis ada. Pernah nangis juga? Bisa dibilang sering sih. Kadang nangis tuh kadang ada dua niat, nangis biar nggak dihukum karena nggak setoran atau nangis karena beneran nggak hafal. Ada dua. Karena kalau kita nggak setoran sehari itu bisa dihukum kitanya. Kadang nangis biar nggak dihukum. Apa hukumannya? Tergantung. Kadang jalan Kasian dong, jongkok. tergantung. Oke. Maksudnya Jalan jongkok. ya jalan jongkok, muterin lapangan. Kadang pas halakoh tuh misalnya ngaji, ngebunder gitu. Kadang kita berdiri sampai selesai dari awal sampai selesai kan halakoh tuh kadang 2 jam. Berarti 2 kita jam berdiri, itu berdiri? Iya, nggak boleh duduk. Apa nggak pegel betisnya? Ya, kecuali setoran. Makanya kalau pengen nyobain duduk sebentar setoran aja. Gitu. Biasanya setoran berapa ayat? Kalau Ansor karena memang pondoknya pondok tahfiz awalnya itu sehalaman sehari. Terus karena pas itu ada kayak challenge, ada pembedaan VIP orang yang hafal cepat sama biasa. Hanya dipindahkan ke pondok selanjutnya yang dimana sehari itu wajib 3 halaman lah, 1,5 lembar itu 3 halaman Minimal itu. ya sehari. Jadi seminggu itu dapat 7,5 lembar. Jadi mau sejus kan, sejus itu 10 lembar. Oke, kan aku juga sering nih lihat di TikTok aku kan yang kayak FYP tentang menghafal Quran gitu. Biasanya tuh sering ada hashtag one day one juice. Itu emang bener adanya atau cuma tren aja atau gimana menurut Ansor? Menurut Ansor itu tuh mindset sebenarnya. Mindset. Oke, kalau udah bicara mindset ini udah agak beda nih. Gimana tuh? Karena kita meyakinkan orang agar orang itu bisa. Jadi ibaratkan mungkin Ansor pernah mungkin tahu semua ya, pesulap merah. Pesulap merah. Tahu yang tentang pakai gelang sama enggak pakai gelang itu. Yang katanya gelangnya bikin berenergi sama enggak. Itu tuh kepercayaan kita ketika sugesti. Sebenarnya kalau nggak pakai juga kita tetap kuat gitu loh. Kan seperti ya contohnya seperti pesulap merah, dia mau mindset orang membuka bahwa sebenarnya itu tuh biar kita percaya oh kita juga bisa, berarti kalau ikut ini kita pasti bisa. Padahal sebenarnya itu tuh biar kita menjadi semangat, wah kita bisa sebulan 30 juz. Padahal sebenarnya kan kita belum pernah lihat kan lulusan yang memang asli dari sebulan 30 juz nggak ada kan, kita melihat belum ya. Mungkin baru nanti Ansor bisa menerapkan itu ke anak cucunya, jadi kamu harus ngapal one day one juice. Itu luar biasa sih. Terus gimana sih cara Ansor sendiri supaya bisa hafalnya cepet gitu? Kan ada nih, aku punya temen yang kalau dia ngapal tuh harus ngadap dinding. Ada yang sambil teriak-teriak atau dia sambil nggak baca tapi komat kamit gitu, tiba-tiba hafal gitu. Macam-macam memang. Kalau Ansor sendiri gimana? Kalau Ansor sendiri lebih mudah menghafal di tempat ramai. Oh, ramai seperti ini, rame-rame, ya, mudah misalnya gitu, misalnya berisik tempat situ enak Ansor buat menghafal karena lebih masuk. Emang ada orang kadang dia memang harus di tempat sunyi, kadang dia kalau misalnya halakoh dia izin, Ustadz izin menghafal di situ. Jadi dia tuh memang butuh waktu sendiri menghafalnya. Butuh waktu sendiri. Maksudnya tempat sendiri. Iya. Ya, begitu. Oke. Kalau Ansor? Kalau Ansor lebih ke tempat ramai, di mana Ansor tuh kayak lebih suka beradu suara jadinya. Oh gitu. Tapi bisa fokus Ansor kalau seperti itu? Bisa, justru jadi motivasi. Kadang ada teman, udah setoran? Udah. Wah ini belum, aku udah 2 setoran. Wah tambah-tambah, kita gangguin yang mereka emang nggak bisa di tempat ramai. Kita coba keras-keras, di mana kita coba memfokuskan diri. Karena Ansor tuh kadang juga pakai songkok nih, kadang songkok ditaruh di telinga, jadi gema langsung masuk gitu. Supaya cepat ngapal juga ya? Ya, karena kadang Ansor tuh lewat mendengar, kalau nggak membaca atau melihat. Kadang hafalnya tuh ganti-ganti sesuai moodnya hari tadi. Oh ternyata cowok juga bisa mood-moodan ya, bukan cewek aja. Tapi mood-moodannya beda konsep. Oh beda konsep. Oke, Ansor ngomong-ngomong kita ini udah membahas perjalanan Ansor sampai kuliah kan. Udah kuliah di UINFAS. Apa sih sebenarnya yang dibayangin Ansor ketika seorang Ansor, seorang kamu seperti itu kan kuliah di UINFAS gitu? Sebenarnya Ansor berpikir mungkin kuliah itu suatu ini ya, seperti suatu nikmat lah
dimana kita bisa menimba ilmu ke jenjang selanjutnya. Mungkin orang berpikirnya gelar, cuman kita tuh ada sisi lain yang harus kita ambil sebenarnya, bukan mengejar gelar, tapi ilmu kita tuh nggak bisa berhenti di SMA, di pondok. Kita harus melanjutkan ke ilmu selanjutnya. Jadi kalau yang Ansor bayangkan ya enak kuliah itu sebenarnya, karena Ansor menambah ilmu juga, walaupun untuk semester seperti Ansor kan Ansor masih semester 2, belum terlalu banyak lah yang didapat. Mungkin kata dosen sempat nanya semester 3 atau 4 nanti tuh pasti pelajarannya lebih sulit lagi begitu. Katanya gitu. Ya, Tapi nggak usah takut. Nggak takut. Jadikan tantangan malah. Oke. Ekspektasi Ansor, pernah nggak sih terbayang sama Ansor kalau kuliah di UIN susah gitu, apalagi prodi IKT kan, kita tahu Quran tafsir gitu. Mungkin bagi Ansor pernah nggak sih kebayang kalau oh ini nanti bakalan susah nih, atau mungkin Ansor pernah kepikiran kalau oh gampang nih kayak pelajaran aku waktu SMA gitu. Kalau itu Ansor mikirnya susah malah. Ansor mengambil ilmu Al-Quran tafsir, Ansor mikir dimana Ansor harus menjadi penerjemah. Jadi Ansor mikirnya tuh kita harus ada basic di Arab juga nantinya. Harus ada basic di segala hal lah, dari tajwid, makhraj. Jadi Ansor awal mikirnya tuh sangat-sangat susah ilmu Al-Quran, tapi setelah mengenal dikit demi sedikit rupanya enak juga. Walaupun memang ada susahnya juga, tapi enak lah. Loh, kok enak gitu? Oke, pernah nyesal nggak sih kuliahnya kenapa nggak ngambil prodi yang lain gitu? Justru Ansor malah senang ngambil prodi ini karena sesuai sama yang Ansor punya. Karena ketika kita menjadi seorang yang menafsirkan Al-Quran, kita harus tahu ayatnya, tahu artinya juga, terus tahu alur cerita. Karena kan kadang orang nih, Ansor agak bahas sedikit melenceng nih. Oke. Kadang orang tuh dia misalnya patah hati. Oke, patah hati nih. Dia bawa-bawa ayat Al-Quran tentang balasan Allah apalah. Padahal pacaran itu tidak ada di Al-Quran, tapi dia ngambil potongan. Jadi kesalahannya di situ. Makanya kita perlunya menghafal Quran biar kita tahu maksud dari ayat itu sebenarnya apa sih, menjelaskan apa. Kadang orang tuh ngambil potongan ayat, jangan bersedih, pasti kan ada tuh ayat yang Allah terangkan bahwa jangan bersedih, pasti Allah gantikan lebih baik. Iya, betul. Orang-orang makainya kalau dia sakit hati, diselingkuhin, padahal ayat itu. Ya, padahal itu kan konsepnya mungkin beda. Allah seperti itu. Wala tahzan alaihim. Ya kan? Allah bilang jangan bersedih. Aduh, kadang Ansor kayak aduh ini berbahaya kalau misalnya diterus-teruskan sampai turun-turun gitu. Nah guys, berarti selama ini kita salah konsep. Ya, kadang orang bawa hadis, kadang kata Ali bin Abi Thalib gini kalau dia sakit hati itu. Padahal sebenarnya konsep dari makna itu bukan ke situ gitu. Oke, membahas masalah perasaan. Aduh. Ansor sendiri pernah pacaran? Atau sekarang emang lagi punya support system gitu? Enggak sih, Ansor terpikir ke ini dimana orang Buya sih. Dia ngomong gitu. Ayah mendakwahkan tentang haramnya pacaran, masa anaknya sendiri pacaran. Wah, di situ Ansor kayak terpukul, wah bener juga gitu loh. Terus juga ya Ansor memang pernah lah coba dekat kan, biar Ansor tahu gitu kan. Ansor dekat karena Ansor kayak penasaran gimana sih rasanya seperti orang-orang gitu. Nyoba. Penasaran apa sih? Ya maksudnya bucin. Ya bucin gitulah, menaruh perasaan gitulah. Dan ternyata bahwa ketika kita terlalu berharap sama manusia, kita akan hancur gitu. Dimana Ansor juga di situ tuh merasa hafalan Ansor tuh banyak yang hilang, terus mood merojaah itu nggak ada malah. Kayak Ansor tuh ngedown setelah tahu bahasanya tuh bahasa lainnya kayak diselingkuhin lah. Padahal pacaran. Pertama kali pacaran udah diselingkuhin. Iya. Kasian banget ya. Jadi ya itu juga pelajaran buat Ansor. Terus juga ayah ngomong begitu. Terus juga ya banyak lah orang-orang kayak Sor kamu nih nggak pantas lah seperti itu. Kayak ya kamu tuh apa gitu loh, latar belakang kamu apa, kamu punya apa, tapi kamu seperti itu gitu. Kadang juga berpikir ya masih bimbang lah bisa dibilang, kayak kadang nerima, kadang nolak, kadang lihat orang juga pengen ngasih tahu tapi dulu pernah seperti itu, kadang ngasih taunya kayak ya teriak-teriak aja haram gitu aja, cuman mereka nggak tersindir karena kan kita nggak boleh memutuskan silaturahmi antar sesama kita. Takutnya kalau Ansor rasis,
wah ini orang pacaran, gak usah berteman, ah sana kamu. Nanti takut berkurang juga Ya, temannya kalau kayak gitu ya. ya kita malah merusak ini silaturahmi, kan nggak boleh. Oke, jadi gitu guys kata Ansor. Ansor ini menang lomba tahfiz tingkat nasional. Itu yang diadakan di mana? Itu yang adakan di Arba, di mana lombanya online, karena ya kalau semua lomba offline Ansor datang ke tempatnya, otomatis biayanya juga kita dari mana. Oke, tempatnya itu di mana? Kalau kemarin itu nggak salah di Tangerang, kalau nggak Bekasi. Dia tuh kemarin pas nanya, dianya tempat orangnya itu yang mengadakannya. Jadi lombanya online, karena kan Ansor juga sebenarnya nggak hanya satu kali kan selama di UIN ini ikut lomba yang seperti itu. Kalau misalkan Ansor harus offline ke sana terus, kan pertimbangan biaya ya. Oke, terus itu juga kuliah kan nggak bisa Ansor tinggal, karena kan nggak mungkin sehari terus balik lagi, nggak bisa pulang pergi ya. ya. Oke, terus ada nggak sih tantangan Ansor selama itu kan online juga tuh? Ansor ngeliat juga nggak sih saingan-saingan Ansor tuh gimana? Mungkin dari segi suara sih Ansor kadang lihat mereka suara yang memang mungkin dia baru keluar pondok mungkin orangnya tuh, jadi memang kelihatan lah dari wajah cerah, terus juga dari cara dia ngaji itu perfect lah. Ansor tuh kayak, wah ini orang kayaknya belum merasakan di umum, maksudnya dia tuh baru lulus dari pondok ini nih ikut gitu. Masih jernih banget ya, masih pemikirannya tuh masih wah benar-benar dijaga lah sama pondoknya tuh. Jadi kadang Ansor kayak iri, wah Ansor dulu begini, sekarang agak susah gitu mengikuti perkembangan teknologi, Iya. perkembangan zaman gitu ya. Iya. Itu kesulitan bagi Ansor. Terus pernah nggak sih kebayang sama Ansor kalau Ansor tuh nanti juara gitu tingkat nasional? Ansor nggak pernah berpikir. Ansor cuman ingin, sebenarnya Ansor ikut lomba itu pengen melatih diri Ansor. Apakah Ansor itu sudah setara atau sebanding sama orang-orang di luar sana yang dia mungkin dari Jawa, dari Sumatera, atau dari Kalimantan. Itulah tujuan Ansor ikut lomba tuh. Karena kalau Ansor punya Ansor punya bakat tapi Ansor diam aja, Terpendam. otomatis Ansor nggak tahu Ansor ini sebenarnya bisanya di apa. Ya kurangnya di mana juga kita nggak tahu gitu. Kalau dengan lomba tadi Ansor tahu, Ansor harus melatih di mana, Ansor harus mencari ilmu di mana agar Ansor bisa menang selanjutnya. Makanya Ansor kalau lomba kan nggak juara 1 terus, nggak juara 2 terus, nggak juara 3 terus. Ada kalanya juga. Ya. Kalau kemarin ada yang juara 1, ada yang juara 2. Pernah kalah nggak sih? Sebenarnya pernah. Oh pernah. Ya tapi kan nggak pernah kalah guys. Tapi kan nggak mungkin kalah di posting, kalah. Oh iya dong. Biarkan menjadi konsumsi pribadi. Ya. Oke. Mungkin ada apresiasi nggak sih dari prodi gitu? Oh ini anak prodi IKT gitu. Kemarin pas hari harlah ilmu Al-Quran dan Tafsir, harlahnya kemarin ada. Jadi penghargaan dari Kaprodi untuk mahasiswa berprestasi. Ansor dapat langsung dari Kaprodinya piala dan sertifikat. Terus juga kemarin dari HMJ Usuluddin juga waktu itu. Kemarin waktu itu Ansor masih di Bandung, jadi Ansor nggak datang di acaranya. Jadi kemarin itu juga HMJ Usuluddin pas acaranya juga mengapresiasi mahasiswa berprestasi dari Usuluddin. Oke, seperti itu ya. Itu apresiasi dari Kaprodi sendiri. Ya. Ansor, pernah nggak sih Ansor itu ikut lomba tingkat kampus gitu? Atau Ansor udah pikir, nggak level lah ikut tingkatan kampus gitu? Maunya yang ajang nasional, internasional gitu? Tingkat kampus sempat di Unip kemarin. Oh pernah di Unip? Ya. Kalau di sini Ansor berapa kali ikut ya? Ikut, cuman Ansor karena nggak ikut tadi, nggak datang lah pas ininya. Okay. Karena pertama dosennya emang dia nggak boleh kita izin. Mau alasan kita mungkinnya nantinya apalah kecelakaan, dia nggak mau kita izin. Jadi ya itulah. Itu mungkin dosen yang disiplin gitu ya bahasanya, nggak mau mahasiswanya ketinggalan satu mata pelajaran. Jadi Ansor pun ya akhirnya ya udahlah, apa-apalah Dedis, biarlah itu
Sebenarnya kalau lomba kemarin sempat ikut di sini yang di IKT yang kemarin ngadain lomba dai. Dimana sebenarnya sih Ansor juga persiapannya mepet, sehingga Ansor nggak tahu bawa materi apa, dan materinya pun disiapkan sejam sebelum mulai. Jadi bisa dibilang kata jurinya bagus, pembukaannya bahasa Arab dan lain-lain, penghormatannya. Cuman isi dalamnya itu yang Ansor agak kurang. Ya bisa dibilang hancur lah, nggak terlalu spesifik sesuai judul. Tapi hancurnya isi materi Ansor juga aku yakin kalau materinya tetap tersusun dan tertata sih. Selain ikut lomba yang tadi, mungkin Ansor punya bakat-bakat yang lain atau enggak cuma di situ lomba, aku bisa tilawah juga, bisa sari tilawah atau bisa apa gitu? Mungkin di bidang tartil sih. Tartil. Ya, tartil. Kalau tilawah Ansor memang waktu SD memang pernah kursus dan belajar. Cuman kan pas di pondok berhenti, terus baru mulai lagi sejak di sini. Ada namanya Bang Rahim Jalias. Yang sering tampil kalau tilawah. Nah, Ansor belajarnya sama dia. Jadi kalau tilawah Ansor masih proses belajar sebenarnya. Kalau apa tadi yang satu lagi? Sari tilawah. Tartil. Ya, tartil. Tartil itu seperti apa? Tartil itu dia dimana bacaannya itu sesuai makhraj dan sifat huruf. Oh gitu, boleh contohin dikit nggak sih? Contoh gimana ya? Contoh aja, kita sana aja. Ansor kasih contoh, mungkin rekan humas tuh mau dengar gimana sih Ansor gitu. Misalnya ta'awud ya, misalnya orang au harusnya a'u, a sama a itu beda. Jadi a'udzu. Jadi tartil tuh benar-benar semua sifatnya dipenuhi dan makhrajnya juga tepat keluar lah makhraj itu. Nah, jadi kadang orang au, kalau nggak ngau. Itu salah itu. Ya. Yang benarnya gimana? Yang benarnya a'u. Jadi a sama huruf ain itu beda. Kalau a itu di bagian dalam, tenggorokan paling bawah. Kalau ain itu di tengah tenggorokan. Jadi a'udzu. Jadi a'udzu billah bi. Jadi setiap huruf kasroh itu mulut disenyum kayak senyum lah. Bismi. Nah, jadi kalau tartil itu begitu. Terus juga kalau misalnya biasanya tartil itu jarang orang yang bisa sambil nada, karena dia memenuhi kriteria tadi. Makhrajnya harus benar gitu ya. Makhraj dan sifatnya. Coba dong di auzubillah ta'awuz gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mungkin di eja dulu ya. Biasanya kalau kita menjelaskan kan nggak bisa langsung satu kalimat gitu. A'udzu billahi, hi kan orang kadang ha sama ha itu sama. Ar-Rahma kan ar-Rahma. Nah, a'udzu billahi minasya. Nah, minasya. Nah, orang jarang kalau kadang minassa. Sedangkan itu huruf shin itu harus ada menyebar, angin yang menyebar di dalam. Minasya, syaito. To juga kadang to orang huruf ta tapi dimonyongkan. Itu salah. Ya. Ya, jadi memang itu tuh pelajaran ini sih sebenarnya, tajwid, makharijul huruf, tempat keluar huruf, dimana itu kalau nggak dilatih dari sekarang ya kapan lagi sebenarnya. Jadi itu guys kata Ansor, kalau nggak dilatih sekarang kapan lagi, takutnya nanti kalau udah besar udah tua gitu udah kaku betul. Karena Ansor sendiri memang dari bahkan Ansor dari TK, Ansor tuh sering diajak ikut ayah ngajar orang ini, ngajar ya makharijul huruf, misalnya tempat keluar huruf H sama H, Qaf, Kaf. Nah, itu kan beda-beda. Huruf dot itu terletak di sisi lidah, dimana dia membuat gumpelan. Di kiri, di kanan, atau enggak dua-duanya, do, atau enggak sebelah aja do, atau do. Jadi beda. Oh, jadi gitu guys. Jadi buat kalian yang mau belajar boleh ke Ansor. Ansor siap membantu, siap ya, Ansor? Mungkin belajarnya sama-sama. Oh, belajarnya sama-sama. Ya, karena Ansor sendiri masih belajar.
Oke, yang namanya belajar ya kita sama-sama ya. Jadi nggak ada yang merasa guru menggurui seperti Iya. itu. Kedepannya Ansor mungkin mau melanjutkan S2, S3, S4, S-teler atau SS lainnya. S mungkin Ansur kepikiran mau keluar sih selesai S1. Keluar planet. Ah, Enggak, Keluar mana? Keluar Kota, keluar provinsi, keluar negara. oh keluar negeri. Ya, Oke, mau kemana? mungkin kalau ya antara dua negara besar sih. Kalau nggak Madinah ya Mesir. Oke. Karena emang ya, karena kakak sendiri sekarang di Al Azhar, jadi kayak iri banget kalau dia ngirim foto tuh makanan di sana, kalau nggak suasana di sana, tempat belajar di sana, kadang tuh kayak wah Sakit hati. iri, wah Iri. Kok kakak cewek bisa ya, sedangkan saya cowok nggak bisa gitu loh. Betul, betul. Mungkin ada harapan Ansor untuk kedepannya, Harapan untuk mahasiswa UIN mungkin belajar apa ya, belajarlah seperti Ansor atau gimana Enggak, gitu enggak. kan. Harapan ya, mungkin harapan Ansor tuh untuk teman-teman semua atau orang yang menonton, harapannya jangan inilah apa ya, Jangan apa? Jangan patah hati. enggak. Eh, Jangan pernah malu untuk belajar, karena belajar itu nggak ada habisnya. Ansor melihat dari Ansor sendiri yang di sini, dimana dia walaupun sudah dokter dia tetap belajar. Ansor lihat tuh dia tetap membuka buku, walaupun dia nggak mikir umurnya udah umur berapa, tapi dia tetap belajar karena karena belajar tuh memang nggak ada habisnya. Betul. Jadi kadang orang gengsi, aku udah kerja ngapain belajar. Kadang orang mikir karena dia udah kerja nggak perlu belajar. Terus juga kadang orang berpikir gengsinya tinggi untuk belajar. Misalnya belajar mungkin di seminar, atau mungkin di masjid-masjid, atau mungkin di kelas. Kadang orang bolos atau gimana. Sebaiknya dihindari. Hindari. Ya, dihindari. Walaupun katanya sulit. Kadang bangunnya telat karena nggak ada yang bangunin. Nggak ada yang bangunin guys. Iya. Oke Ansor, itu saja obrolan santai kita. Terima kasih sudah mau hadir di ya. podcast Winpas ini. Sama-sama. Jangan kapok ya ketemu saya dan rekan-rekan lainnya. Enggak, insya Allah enggak. Enak di sini. Enak ya. Ya, enak. Alhamdulillah. Baiklah rekan Humas, itulah tadi pembahasan singkat saya bersama Ansor. Tetap saksikan podcast Winpas, temukan ekspresi dalam setiap episode.